nota salinan gross lanjutan bahwa dari semua yang kami sampaikan diuraikan di atas, kita mencari kebenaran faktual dan tidak mencari-cari atau memanipulasi. Maka dari itu dalil yang kami kemukakan bukanlah suatu pembenar, tetapi mengajak untuk bijaksana dan tidak dalam rangka memusuhi atau membenci karena suatu prasangka yang tidak pada tempatnya. Kami jelas-jelas menghindari apologi atau pembelaan diri yang berlebih-lebihan atau membuat alibi atas kebenaran palsu dari asumsi-asumsi dan opini-opini, karena itu artinya hanya akan menuju jalan buntu atau bunuh diri. Jadi pernah sekali saya tanyakan hal itu secara baik-baik di Dinas Pendidikan Tambak Romo, kami malah justru dikasari ya, diusir seolah-olah binatang, dikata-katain dengan kata-kata yang tidak mengenakan, ya tidak bijaksana, kata-kata kasar, diancam dan berlanjut pada kekerasan dan penganiayaan fisik yang dilakukan oleh saudara Jayo Setianto, yang katanya jika saya ke kantor lagi saya akan dihabisi. Karena alasan laki-laki tak bertanggung jawab, harusnya memberi kok malah meminta. Dalam penempatan istrimu saja kamu tak keluar uang penempatan, kok kamu malah minta hak begitu. Jadi juga perlakuan saudara Supawatin, saya diusir dari sekolahan dan acting seolah-olah sibuk dan tak ada waktu untuk berbicara dan suruh menunggu. Dan kita tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 9 tahun, 10 tahun, sekarang sampai 13 tahun juga belum ada resolusi terkait kasus Saudari Indah Wahyudewati. Bahwa semua kronologi kami jabarkan, ya kita jabarkan, kita draftnya kita sampaikan. Pejabat di Dinas Pendidikan juga tahu saya pandang kasar kepada saya, begitu pula beberapa pernyataan-pernyataan saya disuruh untuk introspeksi, saya disuruh untuk mawas diri dan sebagainya, dan itu semuanya adalah disampaikan yang akhirnya saya lampirkan hal tersebut ya. Dan tidak ada yang membantu jalan dialog, bahkan sampai komunikasi pada Muhammad Sutopo memutus dialog dan abstain dari perbicaraan. Bagi saya, melanjutkan kepercayaan diri palsu menutup jalan bagi pemahaman yang benar. Begitu pula saudara IBW makin berakting di depan kelas dan aku gak kenal kowe sapa, lunga apa tak undang ke polisi dan sebagainya seperti itu. Waktu kejadian di depan ada guru-guru lain yang menatap saya asing dan sinis. Mungkin dengan berjalannya waktu dan pembuktian berjalan ya, berangsur-angsur keadaan mulai membaik dan membuka mata batin di dinas. Dan dinas kembali mengeluarkan dalil jurus lari dari keadaan sehingga kami merasa dilumpuhkan, hilang kepastian hukum. Dari itu kami kembali datang untuk meminta solusi, resolusi dan restorasi ya kebijakan di Dinas Pendidikan. Yang pada waktunya panggilan ketiga di Dinas Pendidikan saya diterima HR Amati, terus hari berikutnya kita diterima Samsuri Kasdan, dan yang terakhir kita dipertemukan dengan Bu Sri Utami dan Samsuri Kasdan. Saya waktu itu sudah menuntut hak makan yang ditelantarkan selama 5 tahun, kami minta 800.000 per bulan dan sudah disetujui tunjangan gaji 800 per bulan dan sepakat, tetapi hal itu menguap atau masuk angin dan hanya menjadi wacana saja bahwa Indah Wahyudewati melalui atasannya semakin keras dan tegas di dalam mengkhianati dan tidak melakukan pembayaran. Dan selalu jawabannya ketus, memutarbalikkan fakta, membuat drama kolosal sedemikian rupa, bermain watak dan selalu di posisi atas, yaitu acting tebar pesona, tepuk dada, tahu selera. Waktu itu saya membawa pengacara yaitu Bapak Hasan, dia nantang kalau mau dia kembali harus melamar lagi ke orang tuanya. Padahal saat itu belum bercerai, saya pun ikut
dan bertandang ke Magelang, tetapi diperlakukan secara kasar dan tidak baik oleh perangkat desa di sana. Caranya yang disampaikan adalah dia mengecoh pedagog, membingungkan orang, memalsukan fakta, memanipulasi data, melakukan pemalsuan, penipuan, penggelapan, penyebaran, penyerobotan dengan cara memaksa dan memfitnah, berjanji, ingkar janji, hutang tidak ditepati, dan sudah jadi catatan kriminal murni. Dari trik-trik itu yang diperlukan untuk memancing lawan agar sakit hati sehingga berujung pada tindakan yang irasional. Teknik mengecoh, mempesona orang, bujuk rayu, hasut, mengadu domba orang, membuat posisi orang lain terpojok lantas menari di atas penderitaan orang lain juga yang tertipu itu karena banyak pesanan yang dialami korban. Dan akhirnya dia mencemooh, mencaci lawannya sebisa-bisanya lalu menghindar, lari, tunggang langgang, lenggang kangkung ya. Ini adalah trik, dan lenggang kangkungnya itu adalah tempat halus atau ronia yang sangat bertentangan antara tindakan dan kelakuan saudari WB. Dan ini akan mengandung bahaya lagi jika pergaulan keluarga dan organisasi tidak memiliki kepekaan moral, menghapus nilai-nilai dan hilang wibawa atasan, bahkan sampai bupati menghasut, mengajak untuk menyetujui tipu muslihat yang dilakukan tersebut. Jadi di dalam resolusi bupati sampaikan agar tidak gaduh, itu aja, dan Bapak Bupati tanda tangan gugat cerai. Maka dari dalil-dalil posita yang difahami bersama ini, patut didengar pembicaraan dari awal sampai akhirnya, karena kalau tidak ada ambiguitas, ada malfungsi, sarkastik, introspektivitas, dan double gardan, dan pembohong. Perlu pembongkaran yang mengandung bahaya bagi instansi dan organisasi. Maka selama ini saya seperti kerbau dicocok hidung, otomatis saya melu dan diam saja. Tuntutan bahwa sebagai dampak atas keberadaannya dan kaburnya dari rumah, kami mengadukan tuntutan yaitu 20.800.000.000 jika IWW berkewajiban membayarkan hak pelapor tetapi tidak melaporkan secara segera, yaitu 84 bulan, maka total Rp78.960.000 ditambah dengan denda perkara atau saksi, ditambah kewajiban tersebut wajib ditunaikan sebagai terhutang dan ditanggung oleh Dinas Pendidikan, tambah romo sesuai dengan keterangan IWW JG Dinas bahwa saudara Isha menganggur, tidak stabil, depresi, tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan, sakit-sakitan, depresi, menderita gangguan pikiran dan membutuhkan bantuan perawatan istrinya sebagaimana satu-satunya keluarga penanggung. Demikianlah bahwa adalah sangat tidak etis dan sangat normatif, melanggar moral kemanusiaan serta melanggar kepatutan seorang PNS meninggalkan pasangannya secara brutal dengan drama tertentu yang dalam keadaan sakitan, tidak bekerja, melanggar Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak pantas menjadi pejabat atau kondite jika kekanak-kanakan. Itu demikian yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.